Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, ada satu kabar gembira berupa kejutan dari pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri terkait dengan THR para kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Pada informasi kali ini, ada satu hal yang menjadi satu perhatian pemerintah kepada para kepala desa, perangkat desa, dan para sekretaris desa yang sebenarnya tidak layak untuk menerima THR dan gaji ke-13. Namun, disampaikan oleh pemerintah bahwa ada gantinya yang berupa THR untuk para kades, sekretaris desa, dan perangkat desa. Informasi terbaru dimuat oleh ayobandung.com pada Rabu 3 April 2024 dan judul "Maaf, Kades dan Perangkat Desa tidak layak terima THR dan gaji ke-13 dari pemerintah. Namun, ada gantinya, ikuti informasi berikut ini." Lengkong ayobandung.com memuat informasi merupakan kabar gembira untuk seluruh kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa di tahun 2024 tahun ini. Pemerintah telah mengatur terkait pihak-pihak atau golongan yang layak menerima tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 di tahun 2024. Pihak-pihak yang layak menerima THR dan gaji ke-13 di tahun 2024 itu diantaranya meliputi aparatur sipil negara atau ASN, para pejabat negara, dan pegawai non-ASN, TNI Polri, demikian juga dengan para pensiunan. Kepala desa atau kades dan perangkat desa menjadi salah satu kategori yang dipertanyakan apakah mereka juga layak mendapatkan THR dan gaji ke-13 dari pemerintah. Tentu itu adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Pertanyaan ini muncul sebab banyak yang menganggap bahwa kades dan perangkat desa juga termasuk orang-orang yang bekerja di kelas pemerintahan di tingkat desa. Oleh karena itu, Bapak Ibu wajib simak penjelasan lengkap mengenai THR dan gaji ke-13 untuk para kades dan perangkat desa dalam artikel kali ini. Perlu diketahui bahwa para kepala desa dan perangkat desa bukanlah termasuk kategori yang berhak mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dari pemerintah. Pasalnya, kepala desa dan perangkat desa tidak termasuk ke dalam ASN. Selain itu, dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 14 tahun 2024, para kades dan perangkat desa itu tidak termasuk dalam daftar penerima THR juga gaji ke-13 tahun 2024 tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu yang lalu. Beliau juga menyebutkan bahwa THR dan gaji ke-13 bagi pemerintah pusat dan daerah hanya diberikan kepada ASN, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, calon ASN, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Tentu ini termasuk wali kota dan wakil wali kota Bapak Ibu ya. Nah, pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 sendiri telah dijabarkan rincian daftar penerima THR dan gaji ke-13 di tahun 2024 sebagai berikut. Pertama, para PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian atau lembaga, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan anggota dan pegawai non-ASN lembaga non-struktural, pimpinan dan pegawai non-ASN pada BLU, pimpinan dan pegawai non-ASN pada lembaga penyiaran publik, pegawai non-ASN pada perguruan tinggi negeri baru berdasarkan peraturan presiden atau Perpres nomor 10 tahun 2018 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berikutnya adalah aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan. Lalu, apakah kades dan perangkat desa mendapat gantinya bila tidak layak menerima THR serta gaji ke-13 tahun 2024 ini? Itulah yang perlu kita ketahui pada informasi kali ini. Apa kira-kira yang didapatkan oleh para kepala desa, perangkat desa sebagai pengganti dari tunjangan hari raya, sebagaimana yang diterima oleh para peserta penerima lainnya? Ikuti terus informasi berikut. Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya, kepala desa dan perangkat desa tetap mendapatkan THR tanpa gaji ke-13. Adapun sumber dana THR bagi kepala desa dan perangkat desa ini berasal dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Tito pun mengungkapkan sebuah contoh perhitungan untuk dana desa yang dibutuhkan agar para kepala desa dan juga para perangkat desa mendapatkan tunjangan hari raya 2024. Ingat Bapak Ibu ya, artinya besar harapan 100% para perangkat desa, kepala desa, sekretaris desa mendapatkan THR 2024. Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri menyampaikan satu pemaparan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk dana desa jika dialokasikan bagi THR kepala desa dan perangkat desa adalah sekitar 1,6 triliun. Ya, ini cukup besar Bapak Ibu ya. Jika dialokasikan maka besarnya adalah 1,6 triliun. Pasalnya saat ini gaji kepala desa dan perangkat desa adalah sekitar 2 juta per bulan. Jika dihitung berdasarkan jumlah desa sebanyak 80.000, maka anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah sangat fantastis. Itu buktinya Bapak Ibu ya, dan itu memang kenyataannya. Karena memang patokan pemberian THR itu berdasarkan gaji pokok. Nah, apabila diterapkan kepada ya para kepala desa dan perangkat desa di 80.000 desa se-Indonesia, maka jumlahnya cukup luar biasa. Sementara itu, salah satu contoh wilayah yang sudah memberikan THR bagi kepala desa dan perangkat desa di tahun 2024 ini adalah Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. Tercatat ada 80 kepala desa dan 758 perangkat desa yang menerima THR 2024. Adapun sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa sebanyak 1.841.700.000 rupiah. Di Kabupaten Maros tersebut, kepala desa mendapatkan THR 3,5 juta, sekretaris desa 2,5 juta, serta kepala dusun atau kadus mendapatkan THR sebesar 2,05 juta. Itu di Kabupaten Maros, Bapak Ibu ya. Sehingga meskipun tidak tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 sebagai penerima THR dan gaji ke-13, kepala desa dan perangkat desa tetap layak menerima THR asal dananya bersumber dari APB desa. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan THR para kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, bahkan kepala dusun di tahun 2024 tahun ini. Walau tidak tertuang pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, tetapi bisa dianggarkan melalui dana desa atau APB desa. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.